dari Ikrimah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman la yasiba anfahu minal ardi ma yasibal jabal. Tidak sah salat seseorang bagi yang tidak meletakkan dahinya di atas bumi, di atas tanah. Hadis itu diriwayatkan dalam Sunan Ad-Daruqutni, itu kitab Ahlus Sunnah, juz 1.2 348, hadis nomor 2. Kemudian dalam Kanzul Ummal, dan Kanzul Ummal adalah kitab hadis yang paling banyak dikutip terutama oleh para ustadz kalau ceramah. Di situ banyak hadis-hadis dari Allamah Muttaqi Al-Hindi, juga ulama kenamaan Ahlus Sunnah. Juz 7.2 465, hadis nomor 19.803. Dan yang menarik dimuat pada Nailul Autor juz 2 halaman 288. Ada itu Nailul Autor yang sudah terjemahan, mungkin satu saat bisa kita cek langsung pada rujukan yang sudah diterjemahkan. Jadi di situ disebutkan tidak sah sholat dalam ketiga kitab hadis itu, ini dari kitab-kitab hadis Ahlus Sunnah, kecuali di atas tanah. Nah, kemudian kalau yang kelima, dalam Majma'uz Zawaid, juga kitab Ahlus Sunnah, diriwayatkan dari Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi bersabda, idza sajadta famakkin jabhataka minal ardi. Kalau kamu sujud, maka tempatkan dahi kamu di atas bumi, di atas tanah. Itu Majma'uz Zawaid juz 3 halaman 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad wa anzil farajahum wa sunna fi dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Pertemuan terakhir kita membahas tentang waktu sholat, dan ayat yang kita kaji waktu itu adalah ayat surat Al-Isra 74. Sebetulnya ada satu ayat lagi yang tertulis dan termaktub dalam surat Hud. Surat Hud, surat ke-11, kalau saya tidak salah ayat 114. Nah, seperti ketika kita membahas surat Al-Isra ayat 74, di situ juga disebutkan 3 waktu sholat, tapi berbeda. Yang terjemahan Depak bisa kita lihat. Maka dirikanlah sholat pada 2 tepi siang dan pada bagian permulaan malam. Mungkin di Depak ada catatan kakinya. Misalnya apa yang dimaksud dengan 2 tepi siang? Kalau yang 1774, Al-Isra 74 itu ada jelapan tergelincir matahari itu waktu zuhur dan asar gitu. Di terjemahan Depaknya disebutkan syarahnya. Karena yang itu tidak ada, bagaimana kita bisa mengetahui 2 tepi siang? Dirikanlah sholat pada 2 tepi siang. Itu maksudnya waktu apa dan apa? 2 tepi siang itu tergelincir matahari dan kan permulaan malam disebutkan lagi bagian yang ketiga. Jadi aqimis sholata li tarafayin nahar, dirikanlah sholat pada 2 tepi siang, wa zulfam minal lail, dan pada gelap malam. Kalau misalnya yang mudah mana? Zulfam minal lail dulu, kira-kira sholat apa? Pada waktu gelap malam itu sholat apa? Maghrib. Kalau 2 tepi siang? Zuhur asar. Jadi di situ ada kewajiban sholat subuh. Kan ada 3 waktu sholat di situ. Jadi dalam surat Al-Isra ada 3 waktu sholat. Dalam surat Hud ayat 114 juga ada 3 waktu sholat. 2 tepi siang dan gelap malam. Kira-kira 3 waktu sholat ini menunjukkan sholat yang mana?
zuhur asar, tepi siang yang satu, tepi siang satunya lagi subuh. Kemudian yang gelap malam maghrib isya. Ya. Karena hitungan hijriyah, hitungan bulan itu sebetulnya diawali dari maghrib, dari gelap malam. Mulai masuk 1 Syawal, 1 Ramadan itu sebetulnya dari maghrib, dari bulan. Sehingga kedua tepi siang itu dari pagi sampai siang itu siang memang, tapi kalau yang kesini itu sudah ke arah bagian hari yang terakhir, ya, sore lah sudah mau masuk pada penanggalan yang baru pada hari berikutnya. Jadi kedua tepi siang itu sholat subuh satu, kemudian satu lagi zuhur dan asar, lalu yang ketiga itu pada gelap malam yang maghrib dan isya. Lagi-lagi kedua ayat Al-Quran baik surat Al-Isra 78 maupun surat Hud 114 hanya menyebutkan 3 waktu sholat saja. Sebetulnya ada dalil-dalil lain dalam hadis fi mawaqitil faraid, tapi saya kira cukup karena panjang sebetulnya. Mungkin pada waktu yang akan datang kita akan bahas. Di sini waktu-waktu sholat fardu itu dalam kitab Muntahal Mathalib ini dari halaman 35 sampai 104, 69 halaman membahas perbedaan pendapat di antara berbagai macam mazhab tentang waktu-waktu sholat. Saya akan lewat dulu diskusi tentang waktu sholat itu mungkin pada waktu yang akan datang. Setidaknya kedua ayat Al-Quran itu kita jadikan dalil terlebih dahulu sambil kemudian kita membaca lebih jauh penafsirannya. Nah, yang berikutnya buku ini Muntahal Matlab ditulis oleh Alamah Hilli, jilid keempat, membahas tentang wudu, tayamum, kemudian kiblat, lalu sujud. Kemudian jilid kelimanya satu kitab membahas tentang bagian-bagian sholat, mulai dari niat, takbiratul ihram, qiraat sampai salam. Saya malam ini hanya akan membahas 3 saja, karena kalau kemudian dilihat dari mazhab Ahlul Bait yang beda, yang bisa dilihat langsung oleh orang itu agak terlihat berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya. Satu, pada waktu sujud langsung kelihatan. Misalnya mazhab Ahlul Bait sujudnya itu di atas bumi, di atas tanah, karena beberapa dalil. Itu yang akan kita bacakan sekarang hadis-hadisnya. Kalau almarhum Cak Nur, saya tidak tahu Mbak dapat hadis dari mana, tapi kata beliau, kebiasaan kita setelah sholat itu, setelah baca doa mengusap wajah, sebetulnya didasarkan pada tradisi para sahabat waktu itu, di zaman Rasulullah SAW. Setelah mereka sholatnya itu di atas pasir, di atas padang pasir itu. Dan bapak-bapak yang sudah pernah ke Saudi pasti tahu pasir Saudi itu sebetulnya bukan seperti tanah kita yang pekat, tapi mirip ada butiran-butiran kecil, debu padang pasir. Karena mereka sholat di atas tanah, mereka sholat di atas bumi, maka setelah selesai sholat debu-debunya itu menempel pada alis, pada janggut. Karena itulah selesai sholat mereka bersihkan wajahnya itu, diusap karena debu-debu yang menempel pada alis dan janggut. Masih kata almarhum Cak Nur, kita ikuti tradisi itu, walaupun kita sholat di atas sajadah tidak ada debu, bersih juga, tapi kita usap juga wajah kita dengan kedua tangan kita. Nah, mazhab Ahlul Bait sujud di atas tanah dengan beberapa dalil. Yang pertama, tentu dalilnya bisa 2 dari jumhur. Kalau saya sebut jumhur itu artinya mayoritas ulama, kebanyakan. Kalau dalil khusus itu dalil dari mazhab Ahlul Bait saja. Tapi kalau dalil jumhur artinya dari berbagai macam mazhab.
Ini riwayat dari Sahih Bukhari, tidak tentang sujud di atas tanahnya, tapi nanti penafsirannya. Juz 1 halaman 206, kemudian Sahih Muslim juz 1 halaman 354, hadis nomor 230, Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 286, hadis 883 dan 884. Kemudian Sunan An-Nasai 2.2 209, Sunan Ad-Darimi 1.2 302, Nailul Author yang sering dijadikan rujukan oleh para ulama kita 2.2 287, hadis nomor 2. Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, aku diperintahkan untuk sujud pada 7 bagian, dahi, 2 tangan, kemudian lutut, kemudian yang terakhir watrofil qadamain, dan sekitar jari-jari kaki. Itu yang diriwayatkan pada kitab-kitab hadis yang tadi saya sebut. Menurut mazhab Ahlul Bait, yang dimaksudkan dengan sujud adalah menempatkan dahi di atas bumi. Nah, kemudian mereka mengutip hadis, yang ini hadisnya dalilnya dari mazhab Ahlus Sunnah, tetapi tidak dari kitab-kitab hadis yang 6. Jadi tidak dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau kitab hadis yang 6. Tapi tetap ada rujukannya pada, di sini disebutkan 3 kitab hadis Ahlus Sunnah. Yang menariknya termasuk kitab itu Nailul Author juz 2 halaman 288 yang sering digunakan oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Bunyinya dari Ikrimah, nama sahabatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata, tidak sah salat seseorang, liman la yasiba anfahu minal ardi, bagi yang tidak menempelkan ma yasibul jabha, dahinya dari bumi. La sholata liman la yasiba anfahu minal ardi ma yasibal jabha. Tidak sah sholat seseorang bagi yang tidak meletakkan hidung dan dahinya di atas bumi, di atas tanah. Hadis itu diriwayatkan dalam Sunan Ad-Daruqutni, itu kitab Ahlus Sunnah, juz 1.2 348, hadis nomor 2. Kemudian dalam Kanzul Ummal, dan Kanzul Ummal adalah kitab hadis yang paling banyak dikutip terutama oleh para ustadz kalau ceramah. Di situ banyak hadis-hadis dari Alamah Muttaqi Al-Hindi, juga ulama kenamaan Ahlus Sunnah. Juz 7.2 465, hadis nomor 19.803. Nanti bisa dicek pada rujukannya langsung. Dan yang menarik, dimuat pada Nailul Author juz 2 halaman 288. Di perpustakaan ada itu Nailul Author yang sudah terjemahan, yang satu saat bisa kita cek langsung pada rujukan yang sudah diterjemahkan. Jadi di situ disebutkan tidak sah sholat dalam ketiga kitab hadis itu, ini dari kitab-kitab hadis Ahlus Sunnah, kecuali di atas tanah. Nah, kemudian kalau yang kelima, dalam Majma'uz Zawaid, juga kitab Ahlus Sunnah, diriwayatkan dari Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sajadta famakkin jabhataka minal ardi, kalau kamu sujud maka tempatkan dahi kamu di atas bumi, di atas tanah. Itu Majma'uz Zawaid juz 3 halaman 275. Nah, sekarang ada hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, tapi tidak bercerita tentang sujud di atas bumi. Hanya digunakan oleh Al-Mahili untuk menunjukkan bahwa dahulu para sahabat sholat di atas bumi. Hadisnya dimuat dalam Sahih Muslim juz 1.2 433, hadis 619. Kemudian dalam Sunan Ibnu Majah, juga itu termasuk kutubus sittah, juz 1.2 222, hadis 675. Juga dalam Sunan An-Nasai
juga termasuk kutubus sittah, juz 1 titik 2 halaman 247, dan dalam Musnad Imam Ahmad juz 5 titik 2 108,110. Jadi dalam 3 kitab sahih yang diyakini dalam mazhab Ahlussunnah termasuk kutubus sittah, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, kemudian satu lagi dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Apa bunyi hadisnya? An Khabbab, itu nama periwayatnya, Khabbab bin Al-Arth bin Jundullah bin Sa'ad At-Tamimi. Qala, Khabbab berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi harrar ramdai fi jabahina wa akafana falam yaskuna. Kami mengadu, syakauna, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi panasnya tanah, panasnya Ramadan itu katanya disebut Ramadan karena sangat panas. Romdo itu yang satu akar kata dengan Ramadan ketika pertama kali disyariatkan dulu puasa itu di bulan yang sangat panas. Tapi juga artinya lempengan. Sebetulnya hampir mirip-mirip batu sih. Tapi kalau tanah itu cukup keras, tanah itu disebutnya romdo. Jadi kalau pasir-pasir berdebu kecil-kecil, tapi kalau sudah jadi lempengan itu disebutnya romdo. Nah, pada hadis-hadis yang tadi saya sampaikan, nanti kita cek terjemahannya. Mungkin pada waktu yang akan datang Sahih Muslimnya kita bawa, Sunan Ibnu Majahnya, Sunan An-Nasainya. Para sahabat mengeluh karena panasnya romdo itu pada dahi kami dan kedua telapak tangan kami. Kata penulis buku ini itu menunjukkan bahwa mereka waktu itu sujud, dahi mereka sujud itu di atas rombo, di atas lempengan tanah. Dan karena panasnya, karena saking panasnya, mereka mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena panas sujud di atas. Itu artinya sujud tidak boleh di atas sajadah, katanya menurut penulis ini. Karena Nabi tidak menerima pengaduan mereka itu. Dalam hadisnya disebutkan Nabi tidak menerimanya, tidak menerima aduan, jadi tidak memperingan. Walaupun panas sekalipun kan bisa digelar jubah digelar sehingga tidak panas. Tapi para sahabat mengeluh dan hadisnya mengatakan karena panasnya lempengan itu atas dahi kami, jabah itu pluralnya, jamaknya, dan kedua telapak tangan kami. Jadi mereka sujud di atas tanah yang sangat panas itu, udaranya saking panasnya sehingga mereka mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis yang diriwayatkan dari mazhab Ahlussunnah tentang sujud di atas tanah. Kalau yang diriwayatkan dari mazhab Ahlul Bait tentu lebih khusus lagi dalam kitab Tahdhib Al-Istibsar, Al-Wasail dan seterusnya. Dari Abu Abdillah terus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yasjud illa alal ardi, tidaklah seseorang sujud kecuali di atas bumi, kecuali di atas tanah. As-sujud ala ma'an batatil ardu illa ma ukila au lubisa. Sujud itu di atas apa yang ditumbuhkan bumi kecuali apa yang dikenakan dan dimakan. Jadi boleh sujud selain dari atas bumi, boleh sujud pada apapun yang ditumbuhkan oleh bumi kecuali dari apa yang dimakan dan dikenakan. Jadi kapas misalnya kalau kita kenakan jadi pakaian, tidak boleh sujud di atas itu. Lalaban, daun sawi kalau dimakan boleh. Yang ditumbuhkan bumi tapi yang tidak dimakan. Sebagian fuqaha Ahlul Bait kontemporer menambahkan yang seperti itu tidak boleh melalui olahan-olahan kimiawi. Jadi seperti ini kayu, tapi karena sudah diolah kimiawi jadi tidak. Lantai kita itu mungkin dari bumi, tapi kan sudah diolah katanya. Itu yang terjadi ikhtilaf.
tisu atau kertas. Itulah mengapa dalam kritik sebagian orang, antara lain Dr. Syurus, terhadap pengamalan ijtihad di kalangan mazhab Ahlul Bait, beliau atau almarhum Syed Fadlullah juga menyarankan supaya para ulama, para mujtahid itu didukung oleh orang-orang yang ahli di bidang yang terkait dengan itu. Jadi karena mereka memahami hukum-hukum agama, tapi hal-hal teknis, pembuatan kertas misalnya, mungkin tidak sedetil informasinya yang sampai kepada para ulama itu, wallahu alam. Nah, khusus untuk sujud ini, pertemuan sebelumnya ya Pak, kita bahas bahwa sholat itu ada tata caranya, ada hikmahnya, kemudian ada adab. Menurut mazhab Ahlul Bait, takiyah itu ada dua, ada takiyah karena melindungi diri, kemudian ada takiyah lijalbil mawaddah, takiyah untuk mendekatkan orang, takiyah untuk memelihara silaturahmi, takiyah supaya tidak menjauhkan orang daripada kita. Dan Imam Humaini ridwanullah taala alaih tentu sangat paham dalil wajibnya sujud di atas bumi, tapi beliau melarang jemaah Iran untuk bawa turbah di Masjidil Haram demi persatuan kaum muslimin. Dalam bahasa Imam, supaya orang tidak mengacungkan jarinya pada mazhab kamu. Dalam istilah Arab, mengacungkan jari itu artinya mendatangkan sesuatu yang tidak baik tentang mazhab ini. Ya, disebut taqiyah li jalbil mawaddah, tapi sebetulnya untuk persatuan kaum muslimin. Dan ini kita membahas dari sisi dalil-dalil fiqhiyah, tapi pada saat pengamalan tentu ada banyak hal yang perlu jadi pertimbangan. Saya berpegang pada hadis Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, kunu lana zainan wala takunu alaina syaina. Jadilah kalian itu yang menghias mazhab kami, jangan yang mendatangkan celaan orang atas mazhab ini. Jadi tentu yang mendatangkan hiasan adalah akhlak yang baik. Jadi memang di atas segalanya, termasuk di atas fikih juga, akhlak itu harus diutamakan. Kalau karena fikih kemudian akhlak ditinggalkan, yang dikhawatirkan imam mungkin terjadi. Banyak fikih-fikih yang mungkin secara khusus harus dipelajari dalam konteksnya, tapi kalau dipelajari tanpa melihat konteks itu mungkin malah akan mendatangkan perpecahan dan akhlak yang tidak baik di kalangan kaum muslimin. Boleh sholat di atas apapun yang ditumbuhkan bumi kecuali dari apa yang dimakan dan dikenakan. Dua-duanya kan, yang dikenakan dan yang dimakan itu ada proses. Kalau turbah sekarang itu dibuat, itu juga sudah tidak murni lagi dari tanah, karena lewat proses juga. Dulu ketika saya pertama kali lihat turbah sama orang Iran, saya bilang, apakah banyak pabrik turbah seperti ini? Banyak, kata dia. Lalu saya tanyanya begini, kasihan pabrik itu. Kenapa? Kata kawan saya, pasti cepat bangkrutnya. Kenapa? Dia tanya lagi, karena satu ini saja bisa bertahan sekian lama. Orang pakai sujud terus kan bisa bertahan 1 bulan 2 bulan, baru beli lagi misalnya yang baru. Tapi kemudian saya ketahui memang turbah itu ada beberapa kualitas. Ada yang dipakai seminggu 2 minggu sudah crek gitu, sudah pecah. Ada yang dipakai lama itu masih sampai hitam ininya itu, masih bagus. Dan itu pasti lewat proses kimiawi juga. Ini kitab klasik dari Al-Mahili tahun 648 sampai 726 Hijriah. Jadi 700 tahun lalu. Tapi dalam kitab-kitab fikih para marja yang kontemporer sudah tidak ada lagi keraguan di situ, boleh untuk sujud di atas turbah yang sudah lewat proses pabrikan. Yang agak beda misalnya dari Ayatullah Gulpayagani sama Ayatullah Araki, almarhum kedua-duanya. Tapi waktu itu yang saya pelajari, mereka
di zaman waktu saya belajar dulu. Kemarin saya beli buku rujukan para marja yang mutaakhir yang masih hidup. Ada 9 marja, saya beli 10 sama rahbar, tapi belum membaca khusus bab sholat. Semua sepakat membolehkan sujud di atas turbah itu. Bedanya, misalnya Tulaghul Payagani tidak boleh tayamum di atas turbah. Nah, itulah Araki boleh. Padahal apapun yang dibolehkan sujud di atas bumi dibolehkan juga untuk tayamum, karena kan sama-sama dari bumi, pasir. Nah, Tulaghul Payagani tidak, dalam risalah amaliyahnya itu kalau untuk sujud iya, tapi untuk tayamum tidak. Jadi turbah tidak bisa dipakai tayamum. Tayamum harus cari dari bumi lagi. Tapi Atullah Araki membolehkan. Boleh tayamum sama turbah juga. Itu perbedaan para marja. Nabi tidak menerima aduan para sahabat itu. Kita tidak tahu kronologisnya, tapi kata para sahabat, kami mengeluh panas, tapi Nabi tidak menghiraukan keluhan kami. Itu mungkin penafsiran kita, termasuk penafsiran Al-Mahili, artinya bahkan jubah pun tidak boleh, kata beliau itu, karena mestinya kalau jawabannya misalnya Nabi menghiraukan keluhan para sahabat, mungkin dalam hadisnya para sahabat akan berkata, dan Nabi membolehkan kami gelar jubah misalnya gitu. Karena Masjidil Haram memang dulu tidak beratap. Masjidil Haram itu awal-awalnya hanya bangunan segi 4 saja, tidak berlantai. Bahkan Ustaz Jalal pernah bercerita dalam tafsir yang dari kitab Ahlussunnah, dalam masjid itu ada pohon kurma yang menangis karena dibangun mihrab. Artinya ada pohon berarti tidak ada atap gitu, dan panas sehingga mereka mengeluh. Nah, yang menarik ini ada satu hadis lagi, apa yang saya sampaikan tadi yang diriwayatkan dalam mazhab Ahlul Bait. Misalnya ini dari Hisyam bin Hakam, murid Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Qultu li Abi Abdillah, aku bertanya pada Imam Ja'far, akhbirni amma yajuzu sujudu alaihi, kabarkan kepadaku pada apa yang di atasnya kita boleh sujud, wa amma la yajuz, dan dari yang tidak boleh sujud. Kemudian Imam Ja'far menjawab alaihissalam, as-sujud la yajuzu illa alal ardi, sujud tidak boleh kecuali di atas bumi, au ala ma anbatatil ardu, atau yang ditumbuhkan bumi, illa ma ukila au lubisa, kecuali yang dimakan atau dikenakan. Nah, yang menarik kemudian dilanjutkan, kata Imam Shadiq alaihissalam, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada alal ardi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di atas bumi, ka'a wa kana dzalika bayanan lil wajib, dan karena Nabi sujud di atas bumi berdasarkan sabda Nabi sallu kama raaitumuni usolli, maka wajib sujud di atas bumi. Yang menarik, Nabi sujud di atas bumi itu, ini nanti masih kita cek di perpustakaan dalam catatan kaki Al-Mahili ini, wa min tariqil ammah, dan dari jalur Ahlus Sunnah, unggur, lihatlah Sunan At-Tirmidzi juz 2 titik 254 hadis 270, Jami'ul Usul juz 6 titik 2 253 hadis 3515, dan Nailul Autor, itu kitab berujukan saudara-saudara kita di Muhammadiyah dan Persis, juz 2 titik 2 286 hadis nomor 6. Insyaallah pulang dari sini nanti saya cek terjemahan rujukan itu. Menurut Al-Mahili, lihat di dalam kitab itu ada penjelasan li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sajada 'alal ardi, bahwa Nabi itu sujud di atas bumi. Menurut kitab-kitab yang tadi dicantumkan. Kalau dalam mazhab Ahlul Bait ada hikmahnya tadi dari Imam Ali alaihissalam. Mengapa kita sujud ke atas bumi itu? Karena katanya sujud yang pertama itu adalah perlambang asal usul kita. Sesuai ayat, minha khalaqnakum wa ilaiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
dari dia, dari tanah, dari bumi kamu diciptakan. Dari bumi kamu diciptakan. Kita ini kan semua percaya orang Islam itu diciptakannya dari tanah gitu. Minha khalaqnakum, dari tanah itu kamu diciptakan. Tapi bumi sebetulnya yang haknya itu dari bumi kamu diciptakan, dan ke bumi juga kamu akan dikembalikan. Wa ilaiha nu'idukum, nanti artinya dikuburkan juga ke bumi juga. Tentu maksudnya ke tanah juga dikuburkan, dan dari bumi juga kamu akan dibangkitkan kali yang kedua. Kata Imam Ali alaihissalam, sujud yang pertama itu minha khalaqnakum, dari bumi kamu diciptakan. Karena itu kita sujud memang ke arah bumi atau di atas bumi bagi mazhab Ahlul Bait. Dan kemudian kita hidup. Kata Imam Ali, duduk di antara dua sujud itu perlambang kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini sebentar dan harus diisi dengan bacaan-bacaan istighfar. Itu sebetulnya perlambang kehidupan dunia. Lalu kemudian kita meninggal dunia, nah itu sujud yang kedua, balik lagi ke bumi. Sampai kata Imam Ali itu, sekiranya seorang hamba tahu beban yang akan dia pikul pada hari akhirat nanti, niscaya tidak ada seorang pun yang mau bangun dari sujud yang kedua ini. Setelah sujud yang kedua kemudian tahiyat, itu perlambang kehidupan akhirat. Kalah, artinya lebih panjang dibandingkan kehidupan dunia. Dan itu kita diciptakan dari bumi, dari tanah. Kemudian duduk di antara dua sujud, meninggal dunia, balik lagi dikuburkan ke dalam perut bumi lagi. Imam Ali itu dijuluki Abu Turab karena beliau suka tidur di atas tanah. Bukan saja tidur di atas tanah, tubuhnya itu diliputi oleh tanah. Ya itu tadi, karena kalau sahabat saja sholat, kata almarhum Cak Nur, nempel di dahi dan janggut. Apalagi kalau tidur, misalnya pakai jubah, tentu tanah-tanah itu nempel lah, dan tubuh kita diliputi oleh tanah ketika tidur itu. Karena itu beliau digelari Abu Turab. Ceritakan almarhum Said Fadullah ketika saya mengantar dua orang ustadz dari Jakarta menemui beliau di Mekah. Waktu musim haji, saya dan teman-teman itu kan silaturahmi mengunjungi para marja. Selain tabaruk, pulang itu dikasih amplop gitu. Ini kan Ibnu Sabil sedang belajar di negeri asing, jadi kita keliling menemui para ulama. Kemudian dua orang ustadz ini minta diajak ketemu Said Fadullah, Ustadz Usman dan Ustadz Umar Ihtiroman Lahuma. Ketemulah kami pas pada waktu sholat duhur dan asar. Jadi kita bermakmum bersama Said Fadullah. Selesai sholat, ya sudah wirid, musafahah, baca doa. Kemudian kita minta waktu. Kami, saya dan teman-teman itu sudah biasa menghadiri majelis Said Fadullah di Suriah. Jadi waktu lihat kami sudah apa, karena di Suriah juga wajah-wajah Indonesia itu sangat mudah dikenal. Jadi waktu lihat itu ahlan Indonesi, katanya, saya masih tersenyum. Said Fadullah, selamat datang orang Indonesia. Beliau tidak kenal nama kami tapi tahu dari Indonesia. Lalu kita sampaikan ada ustadz kami datang ingin silaturahmi, salaman lah. Ustadz Usman dan Ustadz Umar itu menyampaikan dua hal. Satu, bercerita tentang kondisi Ambon waktu itu ketika terjadi konflik kaum muslimin, dan Said Fadullah mengiyakan. Sampai kata beliau, saya mengikuti rutinitas saya itu. Dalam bahasa kami waktu itu, Said Fadullah lebih tahu kondisi di Ambon ketimbang orang Indonesianya sendiri. Karena saya itu kalau bangun pagi, setelah sholat subuh, itu saya dengarkan radio luar negeri, berita-berita tentang kaum muslimin. Saya ikuti, kata Saifullah. Jadi mungkin BBC atau apa dia dengarkan lah. Jadi yang disampaikan oleh kedua ustadz itu, beliau sudah mengetahuinya. Ya kita doakan, kita bantu. Nah yang kedua, boleh cek sama Ustadz Usman, Ustadz Umar, sahabat. Beliau tanyanya begini, kami hidup di negara Ahlus Sunnah,
Bagaimana hukumnya kalau kami takiyah dalam ibadah kami, dalam sholat kami? Sayyid Fadullah itu kan orang yang tidak pernah menjawab tegas, tapi jawabannya itu selalu membuat kita berpikir lagi. Jadi waktu ditanya orang, boleh tidak membunyikan klakson di bulan Ramadan membangunkan sahur? Jawaban Sayyid Fadullah itu tidak boleh, tidak. Tapi jawabannya, dalam Islam haram hukumnya mengganggu orang lain. Silahkan saja ditafsirkan, kalau membunyikan klakson itu mengganggu atau tidak. Kalau tidak mengganggu ya tidak haram dalam Islam. Tapi kalau mengganggu haram. Itu aja, sederhana. Tidak pernah jawabnya itu tegas. Kalau ada orang tanya mazhab saya apa, bagaimana saya harus jawab? Jawab saja, saya Muslim, kata Sayyid Fadullah. Kuburan Sayyidah Zainab di mana? Di Suriah atau di Mesir? Inna qabraha fi qulubikum. Kuburan Sayyidah Zainab itu ada pada hati kalian. Itu tidak pernah tegas, tapi membuat kita mikir lagi. Ada orang tanya, Luqman itu nabi atau bukan? Kata Sayyid Fadullah, apa gunanya bagi kamu tahu Luqman itu nabi atau bukan? Bingung itu yang nanya. Kamu sudah bertanya sesuatu yang mengetahuinya tidak mendatangkan manfaat bagimu, dan tidak mengetahuinya tidak mendatangkan madarat bagimu. Yang terakhir itu kutipan Sayyid Fadullah dari hadis Nabi. Jadi ada juga sahabat yang tanya, Nabi jawabnya begitu. Kata Ustaz Usman, Ustaz Umar, bagaimana hukumnya takiyah? Jawaban Sayyid Fadullah, nanya lagi. As'alukum, kata Sayyid Fadullah. Saya masih ingat. Sekarang saya tanya antum semua. Man minna, siapa di antara kita yang tidak pernah bertakiyah sama sekali? Kata Sayyid Fadullah itu. Semua kita pasti pernah bertakiyah. Kalau tidak dalam urusan politik kita, dalam urusan ekonomi kita, dalam urusan dagang kita, dalam urusan keluarga kita, bahkan mungkin kita takiyah di depan istri kita, kata Sayyid Fadullah. Takiyah. Beliau kutip hadis, at-takiyah dini wa dinu abai. Takiyah itu agamaku dan agama ayah-ayahku. Kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, la dina liman la taqiyatalah. Tidak ada agama bagi yang tidak bertakiyah. Maksudnya sebetulnya kalau dipahami lebih jauh menurut penafsiran saya, orang menjalankan agama itu perlu berhati-hati. Taqiyah itu kan dari kata takwa yang artinya menjaga diri. Supaya agama itu berlangsung terus tentu perlu dijaga. Tidak misalnya pokoknya kita sampaikan apa adanya lalu kemudian kita habis. Kalau Imam Ali alaihissalam bersabar sekian puluh tahun setelah wafat Rasulullah SAW, menurut saya itu bagian dari takiyah Imam Ali, bukan karena beliau takut terhadap diri beliau, tetapi untuk menjaga, itu yang dimaksudkan takiyah, menjaga kelangsungan agama ini, menjaga kelangsungan ajaran Rasulullah SAW. Jadi kalau takiyah itu diperlukan untuk menjaga kelangsungan, walaupun Tuhan mutimmun nurihi, dan Tuhan akan menyempurnakan cahayanya. Tapi setiap kita, jadi walaupun kita tidak menjaga, pasti Tuhan itu jaga. Itu kita yakini. Tapi kata Sayyid Fadullah, satu saat ada orang tanya. Katanya Imam Zaman ajarullah ta'ala Farajau Syarif itu akan muncul kalau dunia sudah dipenuhi dengan kezaliman. Membantu Imam Zaman cepat muncul, kita bantu perbanyak kezaliman di muka bumi. Jawaban Sayyid Fadullah, setiap kita bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Kalau kita berbuat zalim, kita yang bertanggung jawab. Kita kuan pusakum wahlikum naro, kemudian begitu. Artinya walaupun agama itu akan dijaga Allah Subhanahu wa taala, tapi masing-masing kita perlu menjaga juga. Punya kewajiban untuk menyampaikan, memelihara agama itu sebatas yang kita mampu. Termasuk misalnya dalam risalah Nawim. Itu risalah Imam Humaini yang berbahasa Persia. Ada orang tanya sama Imam, saya punya kitabnya, tapi bahasa Parsi. Bagaimana hukumnya kami sholat bersama Ahlus Sunnah? Dan Imam menjawab, kalau kamu sholat, mengutip hadis Imam Ja'far, kalau seseorang sholat pada saf yang pertama, ka'annahu sholla khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak hadis dari para imam yang mengatakan sholat bersama mereka, hadiri majlis mereka, berakhlak baik di tengah mereka,
dan seterusnya. Hanya kemudian bagaimana sholat, apakah dengan sholat mazhab Ahlul Bait atau tidak. Kemudian ada Imam Humayni dalam risalah Nawawi itu menyebutkan takiyah yang tadi saya sebutkan, takiyah lijalbil mawaddah, takiyah untuk mendekatkan kecintaan orang kepada kita, takiyah untuk menarik orang kepada kita. Artinya kita punya tugas, misalnya para pengikut mazhab Ahlul Bait punya tugas untuk memperkenalkan mazhab Ahlul Bait itu, tapi dengan cara yang membuat orang tidak jauh daripadanya. Dan bagi saya itu salah satunya adalah cara yang bertahap. Jadi ya bertahaplah di dalam memperkenalkan. Wallahu a'lam. Itu Pak. Saya kira sudah 1 jam lebih Pak ya. Tadinya saya mau masuk pada bab adzan, bab qomat, kemudian bab bacaan-bacaan, niat, Fatihah dan sebagainya. Untuk sujud saja mungkin sudah cukup untuk sementara.